Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Rodatul Jannah dengan NIM 2102 11502048 dari kelas B Arsitektur, Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Arsitektur Renaissance. Sejarah arsitektur Renaissance. Arsitektur Renaissance merupakan arsitektur Eropa antara awal abad ke-15 dan awal abad ke-17. Tepatnya ketika Eropa memasuki masa Renaissance, munculnya gaya arsitektur ini menunjukkan kebangkitan kembali budaya klasik yang dimulai dari Florence, Italia, hingga menyebar ke seluruh benua Eropa. Kehadiran arsitektur Renaissance kemudian menggantikan gaya arsitektur Gotik abad pertengahan. Dilihat dari gaya bangunannya, arsitektur Renaissance terinspirasi dari gaya arsitektur klasik yang berasal dari prinsip bangunan pada masa peradaban Yunani dan Romawi kuno. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti terlahir kembali, karena pada era tersebut orang Eropa tertarik untuk kembali mempelajari peradaban Yunani dan Romawi kuno. Pada era tersebut, arsitektur Renaissance memiliki peran lebih dari sekedar arsitektur bangunan, sebab arsitektur ini menjadi cahaya di tengah carut-marutnya abad pertengahan. Di Eropa sendiri, abad pertengahan dikenal sebagai abad kegelapan, karena orang Eropa sangat jauh dari ilmu pengetahuan. Karakteristik arsitektur Renaissance. Yang pertama, denah bangunan. Denah bangunan Renaissance memiliki tampilan persegi dan simetris, di mana proporsinya didasarkan pada sebuah kisi. Kedua, fasad. Fasad dari bangunan dengan arsitektur Renaissance dibuat secara simetris dan sekitar sumbu vertikal bangunannya. Yang ketiga, kolom dan plaster. Arsitektur ini erat dengan penggunaan kolom sebagai pondasi bangunan dan plaster sebagai elemen dekoratifnya. Desain kolom dan plaster yang digunakan merujuk pada gaya yang digunakan pada arsitektur Yunani dan Romawi kuno. Yang keempat, lingkungan. Bangunan Renaissance menggunakan arch atau lingkungan yang digunakan sebagai jalan penghubung antar ruangan. Yang kelima, kubah. Kubah merupakan salah satu karakteristik ikonik dalam arsitektur Renaissance, namun penggunaannya sangat terbatas dan hanya digunakan pada beberapa bangunan saja. Biasanya bangunan Renaissance yang menggunakan kubah adalah bangunan-bangunan berukuran besar seperti gereja. Keenam, langit-langit. Bagian langit-langit dari bangunan Renaissance umumnya dihias dengan lukisan, seperti yang sering digunakan pada langit-langit gereja pada era tersebut. Ketujuh, pintu. Bagian pintu biasanya memiliki ambang persegi yang dapat dipasang pada lingkungan atau arch atau bentuk persegi dengan tambahan pediem di atasnya. 8, jendela. Mirip dengan pintu, jendela bangunan Renaissance biasanya dipasang pada lingkungan dan bentuknya mengikuti lingkungan tersebut atau juga menggunakan pedieman. 9, tembok. Karakteristik dinding luar umumnya menggunakan batu bata dengan batu atau menggunakan bata aslar. Sedangkan karakteristik dinding dalamnya diplaster dengan halus dan permukaannya diplaster kapur. Untuk dinding dalam yang formal, umumnya ditambahkan dekorasi berupa lukisan. 10, detail. Salah satu karakteristik dominan dalam arsitektur Renaissance adalah detailnya yang sangat kaya. Detail ini diambil dan dipelajari dari bangunan-bangunan Romawi kuno. Selanjutnya, contoh bangunan Renaissance, yaitu Cupola del Brunelleschi, yaitu katedral
Florence di Santa Maria del Fiore yang berada di Florence, Italia. Bangunan ini merupakan sebuah katedral yang terletak di Florence, Italia. Katedral ini pertama kali dibangun pada tahun 1436. Kubah Katedral Florence ini memiliki ketinggian lebih dari 140 kaki dengan konstruksi tanpa kerangka yang mendukung. Arsiteknya yaitu Filippo Brunelleschi menemukan cara yang sama sekali baru tentang berbagai beban sekitar kubah hingga tidak akan retak. Katedral Florence ini merupakan karya paling terkenalnya, suatu prestasi teknik yang belum pernah dicapai sejak zaman dahulu, serta pengembangan teknik matematika perspektif linear dalam bidang seni yang mengatur penggambaran ruang bergambar hingga akhir abad ke-19 dan mempengaruhi bangkitnya sains modern. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.